Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sobat baik semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala hilafnya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya sudah menyiapkan materi yang berjudul Lebih Dekat Kepada Allah dengan Mengamalkan Sholat Sunnah sebagai Rasa Syukur. Kisah teladan Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani, tokoh cerdas yang rajin sholat tahajud, hidup pada tahun 1372 Masehi sampai 1449 Masehi. Beliau adalah seorang ahli hadis yang terkemuka. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Kitab Fathul Bari atau Kemenangan Sang Pencipta, yang merupakan penjelasan dari kitab Sahih milik Imam Bukhari. Beliau sudah hafal Al-Quran ketika usianya masih 9 tahun. Pada usianya yang baru 12 tahun, Ibnu Hajar sudah dipercaya untuk menjadi imam sholat tarawih di Masjidil Haram. Sungguh sebuah tugas dan kepercayaan yang sangat terpuji dan mulia. Dikisahkan bahwa Ibnu Hajar adalah seorang yang sangat sibuk. Hari-harinya diisi dengan berpetualang untuk menggali, mencari, dan mendalami hadis. Beliau menelusuri berbagai pelosok wilayah untuk bertemu dengan para ahli ilmu agama, ahli fikih, dan ahli hadis untuk menimba ilmu kepada mereka. Namun di balik kesibukannya, Ibnu Hajar adalah orang yang sangat rajin beribadah. Setiap malam, beliau selalu melakukan sholat tahajud. Orang-orang yang sering menyertai Ibnu Hajar menceritakan bahwa pada saat sedang bepergian pun, beliau tetap menjalankan sholat tahajud. Kisah ketekunan Ibnu Hajar yang selalu menjalankan sholat sunnah tahajud menjadi contoh nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengangkat derajatnya pada tempat yang sangat terpuji. Subhanallah. Mutiara Hasanah Islam. Sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah adalah sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat kusuf atau gerhana matahari, sholat khusuf atau gerhana bulan, dan sholat istisqa atau meminta hujan. Sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri, pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Tata cara dari sholat Idul Fitri adalah sebagai berikut. Pertama, niat. Untuk seorang imam, bacaannya adalah usholi sunnatan Idul Fitri rakaataini imaman lillahi ta'ala. Untuk makmum, bacaannya adalah usholi sunnatan Idul Fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama, sesudah membaca doa iftitah, bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir satu dan lainnya disunahkan membaca Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut, dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan membaca salah satu surah dalam Al-Quran. Pada rakaat kedua, setelah takbir berdiri kemudian membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan, dan di antara setiap takbir disunahkan membaca tasbih.
Salat Idul Fitri ditutup dengan salam. Setelah itu khatib mengumandangkan khutbah. Salat Idul Adha. Salat Idul Adha adalah salat yang dilaksanakan pada hari raya Kurban. Salat ini dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah, bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Hampir semua ketentuan dan tata cara salat Idul Adha sama dengan salat Idul Fitri, baik menyangkut waktu pelaksanaannya, hukumnya, dan tata caranya. Adapun perbedaannya hanya pada niatnya. Tahukah kalian dengan peristiwa fenomenal ini? Ya, inilah peristiwa gerhana matahari. Tentu kita semua mengetahuinya. Salat kusuf atau gerhana matahari. Bagi umat Islam, saat terjadi gerhana matahari disunahkan untuk mengerjakan salat sunnah kusuf atau kusufus syamsi, yaitu salat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Waktu pelaksanaan salat kusuf adalah mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. Adapun tata cara pelaksanaan salat gerhana matahari adalah sebagai berikut. Berniat, setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surat yang panjang. Rukuk yang lama dan panjang dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Iktidal, membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surat Al-Quran yang lain. Kembali melakukan rukuk. Iktidal, sujud yang dipanjangkan dibandingkan salat pada umumnya. Duduk di antara dua sujud. Sujud yang kedua. Bangkit untuk melaksanakan rakaat kedua. Pada sujud yang terakhir dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan tasbih. Setelah selesai sholat, imam atau khatib berdiri menyampaikan khutbah. Sholat khusuf, KHUSUF, atau gerhana bulan. Sholat sunnah khusuf atau khusufil qamari adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Adapun tata cara pelaksanaannya hampir sama dengan pelaksanaan sholat gerhana matahari. Sholat istisqa atau memohon hujan. Air merupakan salah satu simbol kehidupan, karena tanpa air tidak akan ada kehidupan. Karena itu, hujan yang turun dari langit seyogyanya disambut dengan keberkahan. Namun apa yang terjadi apabila tidak ada hujan dalam masa yang berkepanjangan, berbulan-bulan hingga bertahun-tahun? Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan. Pada saat terjadi kemarau yang berkepanjangan, tanah akan kekeringan karena sulit mendapatkan air. Umat Islam disunahkan melaksanakan sholat istisqa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun seraya berdoa agar segera diturunkan hujan. Salat sunnah munfarid.
Pernahkah kalian bingung dalam menentukan pilihan? Jangan khawatir, Islam memberikan solusi dengan cara sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat dengan maksud untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan terbaik di antara dua pilihan atau lebih. Waktu yang terbaik dalam melaksanakan sholat istikharah ini adalah saat mulai pertengahan malam yang akhir, sebagaimana waktu sholat tahajud. Sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Berikut adalah sholat sunnah yang boleh dilaksanakan secara berjamaah atau munfarid. Sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, sholat tasbih. Sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, atau 11 rakaat. Waktunya setelah sholat isya sampai menjelang fajar sholat subuh. Sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada sebagian waktu di malam hari. Keutamaan sholat tahajud adalah dapat membentuk karakter orang yang soleh, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, dapat mencegah diri dari perbuatan dosa, dapat menghapuskan penyakit hati, iri, dendam, tamak, mengobati diri dari penyakit jasmani. Sholat tasbih. Sholat tasbih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih. Jika dilaksanakan di malam hari, 4 rakaat dengan 2 kali salam. Jika dilaksanakan di siang hari, 4 rakaat dan sekali salam. Pada rakaat pertama, urutan sholat tasbih dan jumlah bacaan tasbihnya sebagai berikut. Hikmah sholat sunnah. Disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan diberikan rezeki yang cukup. Menambah kesempurnaan sholat fardu, menghapuskan dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah serta menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai ungkapan rasa syukur, mendatangkan keberkahan, serta hidup menjadi nyaman dan tentram. Alhamdulillah, kita dapat menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.